Nama Anita, selaku yang memposting tersebut, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas video ini. Saya dan Mas Adi sudah saling memaafkan. Terima kasih. Saya lagi masih dikerjakan di wisata di bagian customer service maupun terkait di Rakas. Dan saya juga minta maaf kepada Mas Alvin dan Mbak Anita. Di media sosial, curhatan mbak-mbak bernama Anita yang mengaku tumbler kesayangannya hilang di KRL. Sebab, petugas KRL yang terlibat dalam drama tumbler hilang di KRL ini dikabarkan dipecat. Meski faktanya tidak, cerita Anita ini menyita perhatian publik. Bahkan stasiun Juanda dibanjiri karangan bunga bentuk solidaritas untuk Argi, petugas KAI yang terlibat. Anita dan sang suami dirujak habis-habisan karena dinilai terlalu memojokkan Argi. Sebab sebelumnya, Argi sudah meminta maaf dan berniat mengganti tumbler tersebut. Namun pasangan suami istri itu tak memberi sinyal damai. Usai ramai dirujak netizen, Anita bahkan dikabarkan dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Ia pun muncul meminta maaf atas kegaduhan yang ia perbuat. Halo, berjumpa lagi di News Recap hari ini bersama saya Dianita Atika. Berita pertama, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 6 kabupaten atau kota Sumatera Utara. Bobi meminta agar kepala daerah lebih aware karena keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama. Apakah sudah kita mengetahui informasi dan sudah ada beberapa tadi di Tapsel, di Tapanuli Tengah, tadi juga Pak Bupati nelpon secara langsung. Pada saat kita acara tadi Pak Bupati ngabarin, bahkan di Tapteng tadi dilaporkan Pak Bupati ada korban jiwa, ada 4 orang ada korban jiwa. Tadi saya sampaikan tolong dimonitor terus kondisinya dan utamakan pertama sekali karena sudah terjadi keselamatan masyarakatnya dulu. Keselamatan masyarakatnya tolong utamakan. Saya sampaikan nanti mungkin beberapa hari ke depan kita bisa melihat, saya bisa melihat secara langsung. Apa yang belum kita kepada masyarakat Pak? Ini kan udah dalam 1 bulan ke depan, bahkan banyak cuaca ekstrim di Sumatera Utara. Ya sebenarnya kan dari kemarin kita sudah sampaikan ya, bahkan di beberapa pada saat kita ke Langkat kemarin, kita juga sudah rapat dengan BMKG untuk menyampaikan pesan kalau di bulan 11, bulan 12 itu cuaca dan intensitas hujan sangat tinggi. Nah, ini yang menyampaikan bukan gubernur, tapi menyampaikan dari BMKG pusat. Dan ini sudah kita sampaikan dari beberapa bulan yang lalu. Nah, memang pada saat itu kita undang seluruh kabupaten kota, khususnya untuk memang Langkat yang menjadi salah satu titik krusial yang disampaikan. Nah, makanya mohon ke depannya tolong kepala daerah terkhusus OPD yang menangani tentang ini lebih aware. Kalau minta masyarakatnya aware, kepala daerahnya dulu aware. Kalau minta masyarakatnya mau mengetahui tentang potensi bencana, kepala daerahnya juga dulu harus mengerti tentang potensi bencana. Jadi pada saat kita undang, kita memberikan informasi, tolong hadir, tolong dimitigasi dan tolong disampaikan kepada masyarakatnya. Ini yang perlu pertama sekali dilakukan oleh semua kepala daerah.
Drama tumbler hilang di KRL. Pasutri Alvin dan Anita dan Argi akhirnya berdamai. PT KAI berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Dan banyak efek ya bagi segala pihak, baik yang langsung ke Mas Arginya pada saat itu, hingga ke beberapa pihak yang memang secara langsung ataupun langsung berdampak. Untuk itu saya juga dan sekali ini sudah melakukan mediasi, sudah berdamai dengan secara kekeluargaan. Dari kejadian ini juga kami mendapatkan banyak pelajaran yang mungkin kedepannya bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Dan itu cukup dari kami. Untuk saya pribadi atas nama Anita selaku yang memposting tersebut meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Saya dan Mas Adi dan saling memaafkan. Terima kasih. Saya Argi masih mengerjakan di KMI Wisata di bagian customer service maupun terlain di Rangkas. Dan saya juga minta maaf kepada Mas Alvin dan Mbak Anita bila mana ada salah kata ataupun perbuatan saya. Terima kasih. Pandang, saya Vice President Trend Service Facility and Customer Care. Pada dasarnya kami meminta maaf kembali bahwa pelayanan kami memang masih kurang sehingga penanganan barang tertinggal di Mbak Anita mengalami sedikit masalah. Kami minta maaf dan kami terus akan meningkatkan pelayanan di kasus ini. Mohon maaf sekali lagi dari kami. Terima kasih. Kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya. Viral di media sosial curhatan mbak-mbak bernama Anita yang mengaku tumbler kesayangannya hilang di KRL. Sebab, petugas KRL yang terlibat dalam drama tumbler hilang di KRL ini dikabarkan dipecat. Meski faktanya tidak, cerita Anita ini menyita perhatian publik. Bahkan stasiun Juanda dibanjiri karangan bunga bentuk solidaritas untuk Argi, petugas KAI yang terlibat. Anita dan sang suami dirujak habis-habisan karena dinilai terlalu memojokkan Argi. Sebab sebelumnya, Argi sudah meminta maaf dan berniat mengganti tumbler tersebut. Namun pasangan suami istri itu tak memberi sinyal damai. Usai ramai dirujak netizen, Anita bahkan dikabarkan dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Ia pun muncul meminta maaf atas kegaduhan yang ia perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin. Saya Anita. Beberapa hari terakhir ini banyak berita beredar dan berkembang di sosial media terkait perbuatan kami berdua. Maka dari video yang kami buat ini, kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada saudara Argi dan semua pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua. Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima surat Kepres terkait rehabilitasi mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi. Dengan diterimanya Kepres itu, KPK menyatakan akan segera memprosesnya sehingga Ira Puspadewi bisa dibebaskan. KPK nanti kami akan update kembali, jadi kami masih tunggu juga ini karena memang butuh proses di internal ya. Jadi nanti teman-teman mohon tetap bersabar untuk menunggu tindak lanjut dari surat keputusan rehabilitasi ini. Mas, kendalanya sampai beberapa hari surat yang diterima?
Saya kira tidak ada kendala ya, jadi memang surat sudah kami terima pagi ini dan langsung kami proses di internal KPK. Ada beberapa proses ya yang sedang berjalan di internal kami, tentu ada hal-hal administratif yang harus kami lakukan ya untuk nanti kemudian melakukan tindak lanjut ya atas keputusan Presiden terkait dengan rehabilitasi dalam perkara ASDP ini. Berapa lama proses internal tadi Mas? Kira-kira jam berapa ini prosesnya akan dilakukan? Ya, secepatnya ya, jadi nanti kami akan update terus ke teman-teman, jadi nanti kita sama-sama tunggu karena ini memang masih berjalan. Bagaimana dengan 3 depan maksudnya? Ya, termasuk itu nanti kami akan pelajari ya terkait dengan surat keputusan rehabilitasi itu seperti apa ya. Mengingat dalam perjalanan perkara ini kemarin tanggal 20 November ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tingkat pertama sudah memberikan putusannya bahwa saudara Ibu Ira dan kawan-kawan terbukti bersalah dalam perkara akuisisi PT ASDP ini ya. Sehingga itu juga nanti kami akan cek ulang ya terkait dengan itu, apakah kemudian harus eksekusi dulu atau seperti apa. Mas, selain dengan internal tadi, apakah kayak seperti Pak Hasto juga akan ada medical check-up yang lain juga atau gimana? Ya nanti proses detailnya kami akan sampaikan kembali ya. Terkait penanganan haji ini kan masih berlanjut nih. Nah, nanti apakah Bu Ira masih bisa dipanggil lagi? Terkait dengan perkara ASDP, betul masih ada tersangka dalam penyidikan ini, yaitu saudara AJ, pemilik dari PT JN, dan ini masih berprogres penyidikannya. Nanti kami akan update terus ya, seperti apa perkembangannya ya, sehingga dalam tindak pidana korupsi dengan sangkaan pasal 2 pasal 3 yaitu kerugian keuangan negara, tentu kita terus berupaya bagaimana pemulihan keuangan negara atau aset recovery atas kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini juga bisa tetap optimal. Pak, mengingat 2 tempat yang berbeda itu mereka tinggal, gimana dengan hari ini? Tidak orang Tentunya, jadi sesuai dengan rehabilitasi sebagaimana keputusan Presiden, kami akan menindaklanjuti terhadap 3 orang dimaksud. Mas, ini kan dalam setahun ada 2 tahanan. Yang pertama kami sampaikan bahwa KPK telah melakukan upaya-upaya penegakan hukum dengan sebaik-baiknya dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, di mana apa yang dilakukan oleh KPK itu juga sudah dinyatakan terbukti di dalam persidangan. Artinya Kuasa hukum keluarga Arya Darupangayunan, Nikolai Aprilindo, mengungkapkan hal mengejutkan yang menyebutkan ADP tercatat check-in 24 kali dengan perempuan bernama Farah. Check-in itu bersama-sama dengan seorang wanita berinisial V atau yang selama ini sudah tersebar inisialnya V itu adalah bernama Farah. Dan pemesanan tempat itu ada yang dilakukan oleh almarhum, ada yang dilakukan oleh Farah melalui platform jasa pemesanan hotel. Itu sebanyak 24 sampai 25 kali. Kemudian kami mempertanyakan, apakah Farah sudah diperiksa secara mendalam? Menurut penyidik, Farah sudah diperiksa sebanyak 2 kali. Yang saya pertanyakan adalah, apakah sudah diperiksa
Kenapa dia memesan hotel? Untuk apa? Untuk kepentingan siapa? Itu tidak bisa dijawab. Pertanyaan selanjutnya saya sampaikan. Apakah ada bukti tindak asusila yang dilakukan oleh almarhum dengan wanita tersebut di hotel? Karena gampang, CCTV bisa melihat setiap tamu yang masuk ke kamar. Ternyata tidak dapat dijawab. Sehingga kami katakan bahwa kalau check-in itu apakah untuk kepentingan mereka atau kepentingan siapa? Dan untuk berbuat apa? Inilah yang perlu didalami, saya sampaikan. Karena kalau kita sampaikan bahwa 24 kali almarhum bersama wanita bernama Farah itu check-in, kita harus menyertakan bukti yang betul-betul menyatakan mereka check-in dan masuk ke dalam kamar itu. Tapi ternyata tidak ada bukti untuk itu. Hanya bukti keterangan dari saksi resepsion, security, dan pegawai dari platform jasa pemesanan hotel tersebut. Apakah dengan keterangan 3 orang saksi tersebut langsung dapat dikatakan bahwa almarhum betul menginap di tempat itu bersama wanita bernama Farah? Itu perlu dijelaskan dan perlu diperdalam. Dan hal pokok lainnya yang kami pertanyakan adalah, apakah kaitan check-in hotel itu dengan kematian almarhum? Teori kausalitasnya apa? Sebab akibatnya. Apakah dengan check-in hotel kemudian almarhum kehilangan nyawa atau meninggal? Kalau itu terjadi, kalau itu betul, siapa pihak yang dirugikan ketika mengetahui almarhum dan Farah check-in? Siapa pihak yang sangat berkepentingan dan sangat marah atau sangat dirugikan dengan keadaan itu? Apakah pihak itu sudah diperiksa? Ternyata belum. Demikian News Recap hari ini bersama saya Dianita Atika. Sampai jumpa dan terima kasih.